Sudah entah berapa lama, mungkin beberapa minggu belakangan ini, gue tuh kesannya kayak duta golput Indonesia gitu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Karena gue bilang di konten gue bilang di sejumlah wawancara, bahwa gue saat ini masih nggak dapat alasan untuk milih. Malah yang gue dapat itu alasan-alasan yang bikin gue males milih tiga-tiganya. Sehingga untuk sejauh ini, gue mah kayaknya bakal golput. Nah, itu tuh bikin rame. Banyak yang bilang gue bakal dipenjara. Padahal gue nggak dipenjara gue. Di penjara itu kalau mengkampanyekan golput. Gue nggak mengkampanyekan golput. Gue cuma bilang gue mungkin golput. Dan gue nggak punya alasan aja untuk milih. Nah tapi gue tuh nggak pengen golput sebenarnya. Kalau gue punya alasan untuk milih, ya gue milih. Nah ini kendala gue yang gue udah ngomong berkali-kali di live TikTok, di live IG, di YouTube berkali-kali. Gue tuh cuma butuh alasan aja. Kasih gue alasan. Karena gue dan mungkin lo yang nonton ini dan gue yakin banyak sekali orang Indonesia itu tuh pemahaman politiknya oke. Pemahaman permasalahan di Indonesia tuh oke. Kami hidup cukup panjang untuk tahu ada salah di banyak tempat di Indonesia. Yang muda-muda gue maklum kalau lu nggak terlalu ngerti karena mungkin belum berkarir, karena punya karir itu ngasih perspektif yang luas banget akan apa masalah yang setidaknya terjadi dalam bidang karir lo. Tapi di luar itu kita juga udah punya cukup pengalaman hidup untuk tahu ada banyak sekali masalah di Indonesia dan ada banyak sekali peluang yang bisa diselesaikan. Nah orang-orang yang punya pemahaman ini, terutama pemahaman politik, seperti gua, lu dan banyak orang lain, ini tuh nggak kemakan sama gimmick. Kami ini nggak bisa milih orang hanya karena, wah Desak Anies keren ya, gitu. Nggak bisa. Kami nggak bisa nih milih karena gemoy lucu ya, nggak bisa. Kami nggak bisa nih milih karena ganteng, pilih ya, nggak bisa. Nggak bisa tuh milih karena, oh ngomongnya bagus, pilih ya, nggak bisa. Nggak bisa kita pilih, oh gue pengen melanjutkan programnya Jokowi, nggak bisa. Itu bukan program. Itu bukan program. Ada lagi yang bilang, oh kita pengen melanjutkan tapi berbagi, itu bukan program. Nggak bisa juga, oh Jakarta bagus, pengen dong semua kota kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Itu tuh bukan alasan, itu tuh gimmick semuanya. Sama seperti debat, isi gimmick. Debat itu harusnya jadi cara mereka untuk menjelaskan program kok. Dikasih tahu, putaran pertama itu kan dikasih pertanyaan, lalu mereka semua disuruh ngejawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang jadi program kerja mereka. Makanya nama sesinya adalah, gue lupa bahasanya tapi kurang lebih penjelasan lebih lanjut akan program. Kan gitu, panelis bikin pertanyaan, tolong jawab program lu terkait itu apa. Ini sebelum yang antar paslon boleh nanya ya, di bagian pertama itu loh. Tapi kan lu bisa ngeliat sendiri, isinya normatif semuanya. Isinya ngomong-ngomong di ranah gagasan, nggak eksekusi, semuanya. Baik yang 01, 02, 03 sama aja. Untuk orang yang tahu politik, gimmick ini nggak cukup. Ironisnya, untuk orang yang tahu politik, kok bisa gue nggak tahu program? Kok bisa? Kok cuman ada 2 program yang gue tahu. Satu, makan siang gratis karena diomongin mulu. Satu, reformasi KPR. Udah itu doang. Itu juga nggak ada penjelasannya. Mana gue kan gue ngerti politik, gue terlibat politik, gue juga punya jabatan politik sempet. Gue pernah bikin acara talk show politik provokatif proaktif tahun 2010. Di mana 2009-nya gue nulis buku tentang politik berani mengubah. Lalu 2000 berapa tuh gue nulis buku Septic Tank tentang politik juga. Temen gue politisi, temen gue kepala daerah dan menteri. Gue ngerti politik. Kok bisa orang yang ngerti politik nggak tahu program-programnya? Kok bisa gue harus nge-google dan riset dulu? Kan lu yang kampanye. Kan lu yang harus meyakinkan gue. Kan lu yang harus ngasih tahu. Kok bisa gue nggak tahu program-program?
Jawabannya adalah karena emang gak dikasih tahu. Emang gak dikasih tahu dengan gamblang. Debat gak dijadiin kesempatan. Campaign, sosmed juga gak ada karena mereka tahu itu gak kemakan. Makanya di sosmed, ya gimmick. Desak Anies, gimmick. Keren ya, satu orang dikelilingi sama orang dikasih pertanyaan. Lah, apa yang keren? Orang jawabannya normatif. Jawabannya normatif. Waktu ditanya soal LGBT, jawabannya normatif. SKB 3 menteri, normatif jawabannya. Apa? Semuanya nggak ngasih program. Jadi, itulah kenapa, karena gue nggak pengen golput, gue bikin acara. Nama acaranya, Jangan Golput Panji. Itu bukan usul dari gue sebenarnya. Gue cuman bilang sama anak-anak di Comika, Sila sebagai IP konten politik gue, ini pengen bikin sebuah acara di mana gue ngundang jubir-jubir. Terus jubir-jubir ini kasih tahu programnya ke gue, bukan cuma ke gue, ke rakyat Indonesia, lewat gue. Terus mereka keluar dengan nama Jangan Golput Panji. Lucu banget nama acaranya. Di acara ini, tanggal 11 Februari 2024, jam 8 malam di Comika Comedy Club, yang bisa di live streaming juga, gue ngundang 3 jubir. Mewakili paslon 01 adalah Angga Putra, mewakili paslon 02 adalah Valdo Maldini, mewakili paslon 03 adalah Pangeran Siahaan. Ketiganya adalah orang yang dekat dengan gue. Ketiganya adalah orang yang gue percaya. Ketiganya lagi kerja. Ketiganya harusnya bisa ngasih tahu program ke gue. Nah, ketiganya tidak akan debat satu sama lain. Semuanya akan, kalau perlu debat sama gue. Karena gue akan duduk dan nanya ke mereka. Gue nggak akan kasih kisi-kisi pertanyaan di sini karena takutnya ntar mereka nyiapin. Mereka nggak akan tuh dapat Q-list. Panji akan nanya A, B, C, D, E. Nggak akan. Kenapa? Takutnya ntar di antara yang gue tanya, mereka sebenarnya nggak punya programnya. Mereka bikin aja programnya buru-buru supaya bisa ngejawab Panji. Nggak. Gue akan nanya kepada mereka apa program mereka terkait A, B, C, D, E. Lalu kalau gue rasa itu nggak masuk akal, gue akan tanya, gue akan cecer mereka. Jadi lebih ke gue dan mereka debat ketimbang mereka sesamanya. Kalau di TV kan mereka berantem tuh. Kalau di sini tuh gue yang mau nanya. Nah, lu punya juga kesempatan untuk bertanya kalau lu nonton di Comika Comedy Club, di markas Comika lantai 2. Untuk datang ke acara ini, lu bisa beli tiketnya sekarang di aplikasi Tip-Tip. Lu bisa beli tiket untuk nonton di Comika Comedy Club atau nonton live streaming. Live streamingnya juga dari aplikasi Tip-Tip. Oke? Dan karena di Tip-Tip tidak ada replay. Gue sih berharap ini jadi kesempatan untuk kita memperkuat pilihan. Biar kita tahu, kita tuh milih nggak berdasarkan gimmick. Kita kan mesti tahu, kita peduli apa, kita suka apa, kita lihat siapa yang mau bawa kepedulian kita. Mau orang yang kita suka atau kita nggak suka, kalau emang dia yang ngomongin, dia yang punya programnya, ya dia kita pilih. Orang kita pengen itu terjadi. Contoh, misalnya lu pengen ada inklusivitas di sekolah. Lu pengen setiap sekolah mau ada cuman 1% atau 0, sekian persen orang yang menggunakan kursi roda di sekolah tersebut. Setiap sekolah harus punya ramp. Atau lu bikin aturan bahwa setiap restoran, setiap fasilitas umum harus ada ramp untuk pengguna kursi roda. Karena lu ngalamin sendiri rasanya jalan sama temen lu jadi kesulitan. Atau sama kakek lu, nenek lu kesulitan ke beberapa tempat karena pakai kursi roda. Nah, lu punya gagasan ini, lu pengen tahu dong, ini sebenarnya mikirin kayak gini-gini siapa sih? Siapa? Nah, kalau misalnya lu ngelihat, oh ini ada nih yang ini nih, ya berarti dia yang lu pilih karena lu pengen banget. Atau misalnya, bisa nggak sih film Indonesia tuh nggak kena hajar tsunami film Marvel? Bisa nggak sih film Indonesia sejelek-jeleknya, setidaknya dia bertahan 1 minggu aja di bioskop? Jangan kayak Make Money waktu itu, rilis hari Kamis, Senin udah nggak ada. Sejelek-jeleknya ya, pertahankan aja dulu. Karena mungkin dari sudut pandang sineasnya ada duit stakeholder yang ditaruh di situ. Dari sisi penikmat karyanya, gue pengen nonton tapi nggak keburu. Gimana orang cuma ada 4 hari di bioskop, misalnya. Nah terus lu tunggu kan, siapa yang punya program ini? Lu dengerin, oh dia, gue gak suka orangnya, tapi kalau misalnya gue pengen itu terjadi, ya gue pilih orang ini. Nah sekarang, lu kan gak bisa ngelakuin itu. Lu bahkan gak bisa nyebut 10 program capres pilihan lu.
10. Nggak usah, 5. Nggak bisa kan? Terus kan pertanyaannya kan, lalu milih berdasarkan apa, Gibik? Karena suka. Jadi, kalau lu punya keresahan yang sama, gabung sama acara ini. Yang nonton langsung bisa nanya, yang nggak nonton langsung, yang nonton live stream yang nggak bisa nanya ya, cuma bisa nikmatin aja. Tapi kan kekurangannya lu nggak bisa nanya, kelebihannya lu bisa nonton sambil boker bahkan di kosan lu. Lu bisa nonton dari Kedungombo, dari Jeneponto, dari Solo, terserah dah. Lu bisa nonton tuh dari mana, nggak harus ke Jakarta. Kalau di Jakarta, bisa datang ke Comika Comedy Club. Emang lebih mahal tiketnya, tapi lu bisa nanya. Sampai ketemu di Jangan Golput Panji.